Kamu terlalu peduli. Itu kenapa kamu terluka. Kadang kita nggak bisa tahu ya, apa yang kita berikan kepada orang lain, kepedulian, perhatian. Kadang semua itu nggak selalu mendapatkan feedback yang baik. Dan kenapa juga sih, ketika udah care, ketika udah sepeduli itulah, sesayang itu sama orang, kenapa harus berakhir dengan terluka? Padahal kalau dipikir-pikir, kurangnya apa? Tapi setelah diamati lagi, setiap manusia itu pasti memiliki kekurangannya tersendiri. Kita nggak bisa tahu kurangnya kamu di mana. Apa yang menurut dia kurangnya tuh apa? Semua nggak ada yang tahu. Tapi emang soal kepedulian tuh setiap orang pasti memiliki sisi pedulinya ya. Kayak nggak mungkin gak sih kalau misalnya kita tuh nggak punya sisi peduli. Setiap orang pasti punya kok. Cuman memang tergantung takaran dan ya disesuaikan aja sih. Kadang terlalu berlebihan ataupun terlalu peduli juga, kadang itu juga nggak akan berakhir dengan baik kan? Tunggu dulu, bukannya sujon. Karena maksud aku tuh, kamu pernah gak sih ngerasain ini dimana ketika kamu udah scary itu sama seseorang, tapi apa yang didapat ya ternyata dia gak scary itu juga sama kamu. Yang itulah yang dinamakan ketika kita berbuat baik sama orang, kita gak perlu mengharapkan kalau orang itu akan balik seperti itu. Apa yang kita lakukan belum tentu orang lain juga bisa untuk melakukannya. Meminimalisir hal-hal yang nantinya akan membuat kamu terluka itu jauh lebih baik. Dan jangan terlalu berharap kalau misalnya apa yang kamu berikan kepada orang lain itu akan mendapatkan feedback yang sama. Kuncinya yaitu ikhlas. Ikhlas atas apa yang udah kamu berikan. Mau kamu sepeduli itu, mau orang lain gak sebaliknya, ya kita gak bisa memaksa atau meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena sejatinya setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung dari orang itu. Apakah orang tersebut mau untuk menghargai atau tidak? Tapi kadang, kebanyakan orang tuh telat untuk menghargai. Selagi ada, malah gak dihargain. Selagi udah pergi, malah disesali. Hai semuanya. Halo, apa kabar? Seneng banget. Akhirnya bisa nemenin kalian lagi di malam hari ini. Gak kerasa juga ya, udah ganti bulan. Gak kerasa juga kayak, wow, Agustus sudah berakhir. Sekarang udah ada di bulan yang baru, yang otomatis semangat baru, cerita baru, dan banyak lagi hal lainnya yang akan kamu dapatkan dan kamu jalani di bulan yang baru ini. Kita gak tahu ya, apakah bulan ini akan berakhir dengan bahagia atau tidak. Tapi yang pasti, apapun yang kamu lakukan setiap harinya, tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Dan jangan lupa istirahat kalau udah kecapean. Sebelumnya, aku mau tanya, gimana kabarnya hari ini? Are you happy? Atau hari ini lagi ada yang keadaannya tuh lagi gak baik? Entah itu lagi sedih, entah itu lagi bete, entah itu lagi kesel sama orang, entah itu gak mood. Kadang kan sisi moodnya setiap orang tuh beda-beda ya. Dan apapun yang dijalani setiap orang setiap harinya juga pasti beda-beda. Dan perasaan setiap orang juga pasti akan beda-beda. Kita gak bisa memiliki perasaan dan hari yang sama di setiap harinya. Pasti semua itu, perasaan itu pasti beda-beda. Dan untuk hari ini, kita akan membahas mengenai kepedulian. Sebenarnya aku belum pernah dibahas ini, cuman ada topik menarik yang buat aku milih judul ini tuh, setelah aku baca-baca DM, ternyata banyak dari kalian yang ngerasa kurang dihargai. Kalian yang ngerasa udah sepeduli ini, tapi ngerasa kayak gak dihargain. Dan pada akhirnya berakhir dengan terluka.
Dan timbul satu pertanyaan, sebenarnya salah gak sih Kak April kalau misalnya kita terlalu peduli sama orang? Dan aku, setiap kali yang bertanya tuh aku gak pernah menyalahkan apapun itu. Karena buat aku tuh apa ya, kita tuh memiliki sisi kepeduliannya masing-masing. Kita gak bisa mengontrol, kita gak bisa mengatur dan melihat apakah kepedulian yang kita kasih ke orang tuh terlalu over atau enggak ya. Kita gak ada yang tahu. Dan buat aku, mengenai soal peduli itu adalah sisi naluri dari setiap manusia yang dimana itu terjadi secara spontanitas, ketidaksengajaan. Emangnya ada ya yang namanya kita peduli kayak pikir-pikir dulu, ngapain juga peduli, pedulinya jangan terlalu lebihan deh atau apa. Kan itu terjadi secara manusiawi gak sih? Ibaratnya kayak itu tuh dorongan dari diri kamu gitu untuk care sama orang. Tapi kadang banyak orang yang gak seberuntung itu. Ketika ia udah sepeduli itu sama orang, tapi ternyata feedbacknya tuh ya luka yang dia dapat. Lagi-lagi tentang luka. Kapan sih bahagianya gitu? Kenapa harus terluka? Kenapa harus trauma? Kenapa harus merasakan hal yang seperti ini lagi? Sebenarnya setiap orang juga gak mau ngerasain hal-hal yang dimana itu udah ia rasakan gitu loh. Ataupun hal yang udah pernah ia alami lah. Gak ada yang mau. Apalagi kalau itu berkaitan tentang rasa sakit, luka. Emang ada orang yang mau mengulang luka yang sama? Gak ada. Ya aku pun sebagai manusia, ya aku juga gak mau ngerasain luka yang dimana itu aku udah pernah ngerasain, aku harus ngerasain lagi tuh aku gak mau gitu. Kayak gak mau deh, udah capek sama lukanya, udah capek nyembuhinnya. Dan banyak lagi hal lainnya. Ketika kamu care sama orang, entah itu sama orang yang kamu sayang, buat aku wajar kalau misalnya kita sayang sama orang, pasti kita akan peduli sama orang. Kita gak bisa mengontrol sisi kepedulian kita. Tapi dari sisi kepedulian itulah yang ngebuat kamu akhirnya kembali merasakan trauma dan terluka. Gak ada yang mau yang namanya ngerasain sakit lagi. Gak ada yang mau yang namanya kehilangan lagi. Gak ada yang mau. Tapi satu sisi kita gak bisa meminta kalau takdir kita tuh berubah gitu. Kita gak bisa meminta, Tuhan, aku gak mau ngerasain ini. Aku gak mau ngerasain kehilangan lagi. Aku gak mau ngerasain gak dipeduli lagi. Dan aku gak mau ngerasain gak dihargain lagi. Semua hal-hal buruk yang berkaitan tentang luka dan trauma aku gak mau untuk ngerasain lagi. Tapi kita manusia biasa. Kita gak tahu ke depan nanti akan merasakan apa. Kita gak tahu jalan kita ke depan nanti itu akan bagaimana. Cuman yang menurut aku tuh kita harus menerapkan feminine energy sih. Jadi berusaha untuk jangan terlalu berlebihan sama orang lain, sebisanya dan sewajarnya aja. Karena apapun yang berlebihan, itu nantinya tuh akan ngebuat diri kita tuh terlalu berharap. Ya enggak? Tapi ini enggak semua orang ya. Ngedesnya tuh, Kak April ngomong kayak gini, padahal kan aku gak ngerasain gitu. Padahal selama ini ya fine-fine aja gitu, gak terlalu berharap. Iya, kan setiap orang tuh beda-beda ya perasaannya, hatinya. Tapi menurut aku kayak mustahil gak sih kalau misalnya kita tuh udah effort buat seseorang, kita udah sesayang itu, kayak mustahil gak sih kalau misalnya gak berharap gitu loh. Harapan-harapan itu pasti akan hadir. Ya walaupun emang itu awalnya tumbuhnya kecil. Tapi dari tumbuh kecil itu, dari tunas, lama-kelamaan ia akan tumbuh. Ia akan tumbuh semakin besar. Dan itu yang ngebuat diri kamu akan berharap atas apa yang udah kamu berikan kepadanya.
Dan itu yang ngebuat diri kamu berakhir dengan rasa sakit dan terluka. Aku gak tahu apa sih yang ngebuat diri kamu terluka sebegitu hebatnya. Entah itu dari keluarga, ataupun dari orang sekitar kamu, atau dari orang yang kamu sayang. Tapi pasti jadi kamu emang berat banget kan? Dan itu gak mudah. Aku gak tahu udah seberapa banyak hal yang kamu lewati hingga kamu harus merasakan terluka yang begitu dalam seperti ini. Udah berapa banyak orang yang kamu temui, tapi kamu harus berakhir dan ketemu dengan orang yang salah terus. Berakhir dengan hal yang gak dihargai. Ada satu kalimat yang dimana ia tertulis seperti ini: hargai selagi masih ada. Emangnya penting gak sih menghargai setiap orang? Ataupun menghargai kehadiran seseorang tuh penting gak sih? Buat aku itu penting. Kalau kita mau dihargain sama orang, kita juga harus bisa menghargai orang lain. Kalau kita mau dimanusiakan sama orang, kita juga harus bisa memanusiakan manusia lain. Semua ini bukan perihal ego. Itulah yang gue bilang. Kita nggak tahu apakah nanti kamu akan bertemu dengan orang yang salah lagi atau tidak. Apakah nanti akan merasakan terluka lagi atau tidak. Tapi yang pasti, setiap itu pasti ada di titik dimana ia capek harus ngerasain hal yang gak mau ia rasain lagi. Peduli itu boleh, tapi pedulinya sama orang yang dimana dia juga mengerti kalau dirinya sedang dipedulikan. Pedulinya sama seseorang yang dimana dia ngerti bagaimana caranya menghargai. Mengajar sesuatu yang tidak pasti dan mengejar sesuatu yang semakin lama semakin jauh, itu hanya akan membuat diri kamu kelelahan. Hingga membuat diri kamu pada akhirnya kecapean seorang diri karena kamu berjuang seorang diri. Memperjuangkan seseorang yang dimana dia gak mau untuk kamu perjuangkan. Itu namanya apa? Apa ayo? Yes, cinta sendirian. Yang dimana ketika kita ketemu sama orang tuh, kita harus bertemu dengan seseorang yang cintanya setara. Bukan hanya kamu aja yang cinta sendirian. Bukan hanya kamu aja yang berjuang. Bukan hanya kamu aja yang effort. Yang namanya setara, pasti 50-50. Dan salah satu pihak gak ada yang ngerasa keberatan ataupun gak ada yang ngerasa gak dihargai. Sayang sama orang itu boleh, peduli sama orang tuh boleh. Cuman belajarlah untuk sewajarnya aja ya. Belajarlah untuk apa-apa itu sewajarnya aja. Kita gak tahu apakah orang itu akan ada dalam kehidupan kita dalam waktu yang cukup lama atau tidak. Kita gak tahu kehadiran setiap orang yang datang dalam kehidupan kita tuh tujuannya untuk apa. Apakah tujuannya untuk sekedar singgah? Apakah tujuannya untuk menetap lebih lama? Apakah tujuannya tuh hanya membuat rasa trauma itu hadir kembali dan membuat luka itu tergores kembali? Setelah sekian lama, kamu berusaha untuk mengobati dan menyembuhkannya seorang diri. Ya, luka itu gak enak ya. Apapun itu tentang luka pasti gak enak. Dan kenapa sih aku tuh udah beberapa hari ini ngebahas tentang luka? Aku gak tahu ya. Kayak akhir-akhir itu aku lagi kayak nge-mellow juga sih. Baca DM dari kalian tuh lagi ngerasain hal-hal yang gak baik. Dan aku mencoba untuk mengimbanginya dengan aku berusaha untuk memberikan karya yang terbaik. Ya walaupun aku ini hanya manusia biasa, aku juga jauh dari hal-hal yang menurut kalian tuh Kapru tuh terbaik banget. Padahal tuh ya aku jauh dari itu kok. Aku gak bisa seperti sekarang kalau bukan karena kalian. Dan tugas aku di sini selain menemani kalian,
Aku mau kalian punya teman ketika di malam hari. Kalian gak perlu ngerasa sendiri lagi. Kalian punya tempat di mana walaupun fisiknya tuh gak ada, tapi setidaknya aku mampu untuk membuat karya yang dimana itu mewakili isi hati kalian dan pikiran kalian. Hei manusia hebat yang saat ini aku gak tahu perasaan kamu sedang seperti apa. Mungkin kamu udah banyak banget ya ketemu dengan orang-orang dalam kehidupan kamu. Beraneka macam orang-orang dengan sifat dan sikap dan kepribadian yang beda-beda. Kamu pasti sudah menemukan banyak sekali orang-orang dalam kehidupan kamu. Datang dan pergi. Mungkin itu ngebuat diri kamu rasanya kayak capek banget kenal orang baru. Capek banget adaptasi lagi. Capek banget harus ngulang semuanya dari nol lagi. Dan semua itu pasti kamu ngerasa, kenapa memulai dari nol lagi tuh terasa begitu melelahkan ya? Padahal ya tinggal kenalan lagi aja. Cuman prosesnya yang ngebuat setiap orang tuh rasanya kayak enggan banget untuk kenal orang baru. Lebih memilih untuk sendiri dulu, hingga nanti tiba waktunya keadaannya kembali pulih seperti semula. Ya walaupun luka-luka itu masih ada tersisa. Terkadang jadi manusia itu bingung ya. Terlalu peduli salah, terlalu sayang salah, terlalu effort salah. Apalagi? Kayaknya semuanya serba salah ya. Tapi buat aku semua gak ada yang salah. Semua balik ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kamu ngebuat diri kamu agar bisa menyeimbangkan antara diri kamu dan orang lain. Kamu boleh sayang sama orang, kamu boleh. Cuman pilihlah seseorang yang dimana ia tahu dan mengerti bagaimana caranya menghargai. Gak perlu terlalu berharap mengenai feedback, karena gak semua manusia tuh bisa memberikan feedback yang baik. Justru kalau misalnya semakin berharap, kayak misalnya, kamu ngelakuin hal ini nih, kamu berusaha buat ini. Kalau didasari dengan terlalu berharap, justru nanti harapan-harapan itu yang membuat kamu terluka. Walaupun emang pasti rasanya capek banget ya, kenal sama orang berakhir dengan cerita yang sama, berakhir dengan ending yang sama. Pasti kok capek. Gak mungkin kalau kamu bilang gak capek. Cuman kamu harus belajar untuk menerima ya, bahwa semua orang yang hadir dalam kehidupan kamu, mungkin beberapa dari mereka tuh hanya untuk dijadikan sebagai pelajaran. Pelajaran yang dimana bisa kamu petik hikmahnya. Cukup kamu tinggalkan hal itu dan kamu ambil hikmahnya, bahwa jangan terlalu menaruh harapan terlalu besar sama seseorang. Jangan terlalu peduli sama seseorang dan belajarlah untuk sewajarnya aja. Perihal diri kamu dan orang lain, berikanlah keseimbangan di antara keduanya. Jangan kamu jadikan orang lain tuh lebih besar daripada dirimu sendiri. Karena jika nanti kamu kenapa-napa, yang ada dan menguatkan kamu ya kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Dan kamulah yang berusaha untuk menyembuhkan luka-lukamu sendiri. Luka-luka yang dimana orang lain mungkin gak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Orang lain gak tahu background kamu seperti apa. Orang lain gak tahu cerita kamu bagaimana. Dan orang lain juga gak tahu sakit kamu seperti apa. Lukamu sedalam apa tuh orang lain gak tahu. Yang tahu tuh dirimu sendiri. Oh mungkin mulai sekarang tuh lebih diminimalisir lah. Lebih dikurangin. Ataupun belajar untuk sewajarnya aja sih. Karena kenapa aku bilang kayak gitu, aku ke siapapun, aku belajar untuk apa-apa tuh sewajarnya aja. Nerapin feminim energi supaya gak terlalu kehabisan energi ketika kita kehilangan seseorang. Ya walaupun, tanda kutip, setiap orang yang merasakan kehilangan itu pasti akan hancur. Cuman itulah takdir yang udah Tuhan berikan. Kita gak tahu cerita ke depan itu akan bagaimana. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada
cerita apa lagi gitu, kita gak ada yang tahu. Aku percaya kamu bisa kok untuk menyembuhkan luka-lukamu sendiri. Ya walaupun emang kepedulian kamu berakhir dengan gak dihargai, keberadaan kamu berakhir dengan gak dihargai juga, tapi setidaknya kamu udah membuktikan kalau kamu bisa menjadi pribadi yang dimana kamu mampu untuk menghargai orang lain. Walaupun kamu sering ketemu sama orang yang gak menghargai kamu, walaupun kamu sering ketemu sama orang yang dimana orang lain itu gak tahu diri kamu seperti apa. Kamu yang terus-menerus merasakan rasa sakit dan luka karena orang lain. Dan kamu yang selalu menyalahkan diri kamu, jadi orang tulus tuh salah ya kak. Jadi orang tulus tuh capek banget karena selalu berakhir dengan terluka. Hey, stop bilang kayak gitu ya. Bukan menjadi orang tulus tuh selalu salah. Melainkan emang jadi orang tulus tuh emang ujiannya tuh lumayan berat ya. Ya, sebelum pada akhirnya nanti akan bertemu dengan seseorang yang paling terbaik menurut pilihan Tuhan. Dan semua tuh gak tahu kapan waktunya. Yang terpenting, cukup kamu berikan diri kamu yang terbaik dan naikin value kamu. Dan nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang dimana ia memiliki cinta yang setara sama kamu. Kepedulian kamu tuh dihargai, keberadaan kamu dihargai. Dan ya, pada akhirnya kamu tidak akan lagi merasakan yang dimana itu berakhir dengan terluka. Luka yang mungkin gak mau untuk kamu rasakan lagi. Trauma yang gak mau untuk kamu rasakan lagi. Gak ada yang mau ngerasain hal itu. Cuman kalau misalnya udah terjadi, ya apa mau dikatakan? Bukan kamu yang meminta. Mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan untuk memberikan kamu pelajaran. Bahwa orang yang kamu pilih, yang menurut kamu terbaik, kalau yang memang menurut Tuhan tidak terbaik, pasti akan Tuhan memperlihatkan apakah orang tersebut pantas untuk bersanding denganmu atau justru tidak. Cuman kita harus belajar untuk menerima ketentuan-ketentuannya ya. Kehendaknya seperti apa. Ya walaupun emang rasanya kayak pengen berontak, capek ngerasain sakit, tapi semua tuh harus belajar gimana cara kita ikhlas perihal sesuatu yang terjadi dengan diri kita. Ya, aku seneng banget lah pokoknya bisa nemenin di malam hari ini lagi. Aku seneng tahu kayak akhir ini tuh kalian tuh banyak yang nge-appreciate aku, kayak Kak April seneng banget Kak April upload, terus banyak yang ngerasa banyak berubah. Banyak berubah, dan itu ngebuat aku kayak nge-boost aku tuh biar aku tuh jadi kayak semakin semangat gitu, karena hal sederhana itu buat aku berkesan banget. Makasih ya udah denger episode hari ini. Dan nanti kita live lagi ya di TikTok ya. Minggu kemarin aku live, seneng banget bisa nyapa kalian lagi. Buat yang mau sharing aja gak apa-apa. Jangan lupa follow Instagram aku ya. Dan TikTok aku, linknya udah aku taruh di deskripsi atas nama April Devi V-nya 2. Dan aku seneng banget akhirnya akhirnya aku bisa nyapa kalian lagi dan kalian bisa dengerin konten aku lagi. Maaf juga ya kalau aku lagi lama upload. Dari kalian tuh ada yang laporan sampai dengerin konten aku yang lain tuh berulang kali karena aku uploadnya lama. Maafin ya. Dan makasih udah dengerin episode hari ini. Semoga keadaan kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Semangat untuk menjalani hari. Semoga di bulan yang baru ini bisa mendapatkan kebahagiaan, kelancaran, kemudahan, dan hal-hal positif lainnya. Amin. Makasih ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.